Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022 kategori 2. Perkenalkan, saya Nila Asmilasari, guru kimia SMA Sains Plus Baitul Quran Boarding School Sragen, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Semarang dengan NIM 4301022088 akan menampilkan video UKIN praktek pembelajaran pada materi laju reaksi berbantuan media pembelajaran laboratorium virtual yang dikombinasikan dengan model pembelajaran problem based learning. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku semuanya, sehat? Ya, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, semoga kita semuanya diberi keberkahan dalam belajar dan diberi kemudahan dalam belajar. Silahkan salah satu kelompok ketuanya itu untuk memimpin doa. Yuk, ketuanya dipimpin doa dulu. Istiadah dan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta taj'al sa'ba wal hasb idza syi'ta sahla. Semoga dengan doa yang kita panjatkan hari ini memberi kemudahan untuk kita belajar dan melancarkan kita. Oke, baik, untuk hari ini Ustazah absensi dulu ya anak-anak semuanya. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, untuk pembelajaran pada siang hari ini, yang pertama silahkan dibuka file yang sudah Ustazah sampaikan di Google Drive. Sudah semuanya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Apa yang kalian ketahui tentang laju reaksi? Laju reaksi itu apa? Laju itu apa laju? Jalan. Oke. Selain jalan, kecepatan. Oke. Jadi laju itu adalah kecepatan suatu reaksi atau reaktan untuk membentuk produk. Ya, paham itu? Pembakaran kertas. Kalau kalian amati semuanya, ya, di pembakaran kertas itu reaksinya eksoterm atau endoterm? Eksoterm. Oke. Ketika ini pembakaran kertas itu adalah reaksi eksoterm seperti itu, berarti suhunya itu dari lingkungan ke sistem atau sistem ke lingkungan. Oke, pinter, dari sistem ke lingkungan. Berarti nilai delta H-nya bagaimana? Negatif atau plus? Plus kah? Negatif. Jadi delta H-nya itu negatif karena suhu atau panas atau kalor dari sistem itu keluar ke lingkungan. Nah, ini hari ini di bab ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi, yaitu kecepatan suatu reaktan membentuk produk. Semuanya dibuka dulu yang tadi video tadi ya. Ketika kalian bakar kertas, ya, itu bisa jadi kertas lagi nggak? Atau jadi apa? Berarti abu sebagai produk atau hasil. Oke. Berarti kertasnya sebagai reaktannya. Paham? Berarti abu itu sudah tidak bisa lagi jadi kertas seperti itu. Sehingga kita hari ini akan belajar,
oh laju atau kecepatan pembentukan abu itu seperti apa gitu. Paham belum? Untuk kompetensi dasar ya, untuk kompetensi dasar dan strategi pembelajaran pada siang hari ini kita akan belajar di KD 3.6 dan 3.4.6 ya. Untuk KD 3.6 indikator pencapaiannya yaitu kita akan mengidentifikasi beberapa reaksi yang terjadi di sekitar kita, yaitu pada korosi besi, kemudian menganalisis laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi pada korosi besi. Kemudian yang terakhir mempresentasikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Nah, untuk model pembelajaran yang Ustadzah gunakan saat ini adalah model pembelajaran problem based learning atau yang disebut dengan PBL. Jadi nanti dari masalah yang saya sampaikan itu nanti akan mengkonstruk pengetahuan kalian semuanya seperti itu. Nah, ini nanti pembelajarannya kita ada 5 fase ya. Fase yang pertama itu adalah fase orientasi kepada masalah. Jadi ini nanti Ustadzah memberikan masalah atau bahasan. Dan di fase 3 yaitu membimbing penyelidikan untuk pengumpulan informasi. Jadi di fase 3 nanti kalian bekerja. Setelah bekerja dalam kelompok tadi, kalian nanti per kelompoknya kan ada 6-7 orang. Nah, 6-7 orang itu nanti dibagi kelompok untuk membuat atau memecahkan pertanyaan-pertanyaan yang Ustadzah sampaikan. Kemudian yang fase kelima ini nanti ada evaluasi ya, evaluasi dalam pemecahan masalah. Nanti saya memberikan feedback kepada kalian semuanya dari pembelajaran ini. Nah, ini kan kalian belum saya bentuk kelompok ya. Kalian belum saya bentuk kelompok. Hari ini kalian saya bentuk kelompok dulu. Diusahakan nanti duduknya, ini kursinya sesuai dengan kelompoknya ya, satu baris pertama, baris kedua itu satu kelompok dan selanjutnya seterusnya seperti itu. Kelompok 1 ini absensi 1 sampai 6, kemudian kelompok 2 absensi 7 sampai 12, kemudian kelompok 3 absensi 13 sampai 18. Oke, sekarang silahkan berpindah tempat dulu sesuai dengan kelompoknya. Ustadzah bagikan LKPD. Kelompok 1 mana? Ini ya. Oke, kelompok 2 sini. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 sudah. Nah, itu LKPD-nya nanti satu kelompok ini dapat 1. LKPD ini yang hard file yang saya bagikan itu nanti diisi, dikumpulkan ya, dikumpulkan. Nah, kalian melihat apa itu di situ? Melihat apa? Iya, melihat pagar besi. Nah, kalian melihat pagar besinya itu bagaimana? Apakah karatan? Oke. Nah, pagar besi karatan itu biasanya selain di pagar besi itu benda yang berkarat apa? Di mana? Di engsel pintu. Terus yang lainnya, kenapa kok bisa berkarat? Karena kena hujan dan panas. Oke, benar, karena kena hujan dan panas. Nah, nanti hari ini kita akan belajar nih, faktor hujan dan panas itu berarti mempengaruhi ya di laju reaksi seperti itu. Kalau kalian melihat besi yang berkarat, bisa nggak berubah tidak berkarat lagi? Apa? Diapain? Diamplas, dihilangi karate. Terus, nah, kalian yang pernah nggak melihat kembang api itu apa yang kalian lihat? Warnanya apa? Warna-warni. Apalagi di malam hari sangat terlihat sekali warna-warni ya. Pernah nggak berpikir, oh itu kembang api kok warna-warni, berarti apa aja tuh komponennya gitu? Pernah nggak mikir? Oh pernah. Terus ketemu nggak jawabannya? Apa? Apa?
Oke, pinter, zatnya beda-beda. Apa aja contohnya salah satu? Yang dari pertanyaan-pertanyaan kalian ini nanti apakah benar ya, bahan-bahan dari kembang api ini itu adalah tadi ada apa? CaCO3, terus ada mangan dan lain-lain. Nah, itu nanti apakah benar itu kita akan mempelajari di sini. Paham ya? Boleh diskusi dengan teman-teman, kemudian boleh browsing menggunakan komputer yang sudah di depan kalian, kemudian boleh membuka buku kimia yang sudah kalian punyai gitu. Iya, silahkan bertanya Mas, berdiri Mas. Yang lainnya diperhatikan, ada teman kalian yang mau bertanya apa? Apakah banyaknya jumlah zat dapat mempengaruhi laju reaksi? Ya. Terima kasih, bagus ini pertanyaannya ya. Teman kalian ada yang bertanya, apakah banyaknya jumlah zat itu mempengaruhi laju reaksi? Jadi, banyaknya jumlah zat itu sangat mempengaruhi laju reaksi. Artinya itu nanti berarti dia masuk ke mana? Masuk ke faktor konsentrasi. Jadi konsentrasi itu ya Mas siapa ini namanya? Mas Andika. Oke, Mas Andika. Jadi banyaknya jumlah zatnya itu nanti masuk ke faktor yaitu namanya konsentrasi. Jadi banyaknya konsentrasi sangat-sangat mempengaruhi laju reaksi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan sekarang kalian membuka laboratorium virtual. Silahkan membuka laboratorium virtual. Dah? Sambil mengisi LKPD yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, dicoba dulu praktikumnya dicoba dulu. Dibuka dulu semuanya, lab virtualnya, semuanya dibuka lab virtual halaman pertama dulu. Semuanya dibuka lab virtual halaman pertama. Udah? Halaman pertama. Yuk, halaman pertama sudah, klik mulai. Sudah? Di situ ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang Ustazah tadi sampaikan, kemudian langsung ke materi coba. Nah, ini nanti ada sedikit materi yang nanti bisa kalian pahami, materi-materi tentang laju reaksi, seperti itu. Kemudian langsung ke fenomena. Nah, di situ ada fenomena pertama. Fenomena pertama apa itu? Iya, korosi pada logam. Di mana di situ disampaikan sedikit pemahaman. Silahkan dibaca dulu fenomena-fenomenanya. Lanjut, next. Jika sudah, next, langsung next. Jika sudah, kalian lihat apa di situ? Oke, terus habis itu, oke, coba ke percobaan. Langsung next. Korosi. Ini percobaannya yang tadi Ustazah sampaikan, pH air hujannya berapa, kemudian suhunya berapa. Itu benar-benar diamati ya. Contoh nih, contoh. pH air hujannya kalian buat 6. Dah. Ya. Kemudian suhunya itu dibuat sedang. Habis itu mulai. Nah, mulai nanti klik stopnya itu kalau kalian itu mengamati pagar itu sudah mulai berkorosi. Pertama korosi langsung klik stop. Paham belum? Nah, kan ada kuning-kuning toh. Kalian coba dulu deh, tapi belum dicatat dulu. Kan mulai kuning-kuning toh itu. Nah, ketika mulai kuning itu langsung stop. Paham? Habis itu waktunya nanti diamati, dihitung. Yang strip pertama itu 0, strip kedua itu dia nanti nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau nanti di posisi tengah ya nanti bilangnya 1,5 atau 2,5 seperti itu. Paham? Nah, sekarang LKPD dibuka. Silahkan mengamati, mencatat dulu ya di kertas. Mencatat dulu di buku kalian ya. Dicatat dulu. LKPD yang sudah Ustazah bagikan. Lah langsung dicatat ya. Kalian menggunakan suhu berapa, kemudian pH-nya berapa, kemudian ternyata dia itu akan mulai berkarat di menit berapa. Nanti diamati.
Berarti faktor apa nih gitu yang mempengaruhi laju reaksi? Sudah menemukan kesimpulan dari praktikum pagar besi? Apa kesimpulannya? Coba disampaikan. Apa kesimpulannya? Apa? Tadi kalian praktikum ya, menggunakan pagar besi itu. Yang paling cepat berkarat itu yang mana? Kalian menggunakan pH mana, suhu mana? pH-nya rendah, pH berapa? Oke, pH-nya 4,1. Kemudian suhunya seperti apa? Oke, itu kalian dapatkan berapa menitnya? 2 menit ya. Oke, berarti dari pH air hujan 4,1 suhunya tinggi didapat sekitaran 2 menit untuk berubah jadi berkarat. Dan karatnya banyak atau sedikit? Banyak. Artinya berarti di sini kalian bisa dapat menyimpulkan apa? Itu nanti dicatat di LKPD. Paham? Nanti kalian diskusi pada saat presentasi. Oke, kalau sudah praktikum untuk pagar besi, silahkan dilanjutkan praktikum yang selanjutnya, yaitu pada bubuk mesiu atau kembang api. Praktikum yang kedua dibuka semuanya, yang bubuk mesiu dulu. Oke, di situ diamati, warna-warnanya diamati ya. Warnanya diamati. Oke, warnanya diamati. Nanti kalian perhatikan di situ, apakah benar nih kalau luas permukaannya lebih besar itu juga akan mempercepat laju reaksi. Yo, semuanya diamati di praktikum. Yang cepat yang mana? Yang bubuk, kalian amatinya yang bubuk bagaimana tuh? Pendek dan cepat meledak. Oke, berarti di situ disimpulkan, ditulis di LKPD. Silahkan berdiskusi dulu semuanya, antar teman satu sama lain diskusi. Tapi suhu juga loh. Iya, suhu, konsentrasi, dan luas permukaan. Katalis juga. Nah, itu seperti itu. Fase yang keempat, kita akan melakukan presentasi dari hasil pengisian LKPD yang sudah kalian buat. Nah, untuk yang maju pertama yaitu kelompok 1 tadi sudah menyatakan diri bahwa sudah siap ya semuanya. Jadi silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil yang sudah didapatkan. Beri aplaus untuk kelompok 1. Yuk, silahkan kelompok 1. Semuanya tadi sudah kelompok 1 hasilnya sudah di-share di komputer kalian masing-masing ya. Jadi silahkan dilihat di komputer kalian masing-masing hasil dari pengisian LKPD dari kelompok 1. Semuanya diperhatikan, tidak ada yang rame, tidak ada yang membuka aplikasi apapun. Jadi memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Paham? Paham? Oke, silahkan kelompok 1 siapa yang memulai untuk jadi moderator dan yang presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kami tentang pengamatan laju reaksi pada fenomena korosi pada logam. Yang lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Muhammad Hafi Ridhaul Haq. Kepada Hafi Ridhaul Haq, tempat dan waktu saya persilahkan. Fenomena korosi merupakan peristiwa degradasi atau perusakan logam akibat reaksi kimia logam dengan senyawa yang tidak dikehendaki. Di dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut juga dengan perkaratan atau bisa disebut dengan besi yang berubah menjadi karat. Dan selanjutnya akan dijelaskan reaksi kimia yang terjadi pada korosi.
reaksi kimia yang terjadi pada korosi, di mana Fe2 bertemu dengan O3 dan NH2O, yaitu suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Sehingga saat logam mengalami korosi atau perkaratan, logam akan berubah warna dari warna aslinya menjadi warna yaitu coklat dan merah. Selanjutnya akan dijelaskan faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi. Faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi yakni yang pertama, kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Yang kedua, keberadaan zat pengotor. Yang ketiga, keberadaan elektrolit. Yang keempat, suhu. Yang kelima, mikroba. Dan yang keenam, jenis logam. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang cara memperlambat laju reaksi. Cara memperlambat laju reaksi. 1. Menurunkan suhu reaksinya. Yang kedua, memperkecil tekanan yang ada. 3. Menurunkan luas permukaan yang disentuh. 4. Menurunkan konsentrasi. Ya, itu semua merupakan hasil pada fenomena korosi pada logam. Untuk fenomena berikutnya yakni nyala pada kembang api. Fenomena kembang api terdiri dari senyawa kimia, yaitu campuran bubuk mesiu dan garam logam. Apabila garam logam terbakar, maka akan menimbulkan percikan warna sesuai dengan jenis logamnya. Untuk selanjutnya, reaksi kimia yang terjadi Reaksi kimia yang terjadi adalah logam dan bahan bakar peledak yang terkandung dalam kembang api mengalami perubahan kimiawi ketika digabungkan dengan oksigen pembakaran. Lalu ada faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi. Faktor yang mempercepat laju reaksi seperti luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi, kenaikan suhu, dan katalitas. Adapun cara memperlambat laju reaksi seperti menurunkan suhu reaksi, memperkecil tekanan, menurunkan luas permukaan tanah, dan menurunkan konsentrasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman sekalian yang ingin menanyakan kepada kelompok kami, kelompok 1, monggo silahkan. Tafadhol. Dari lalu reaksi selain korosi dan proses terjadinya kembang api. Oke, ya pertanyaan Rizky bagus ya. Terima kasih Mas Rizky. Pertanyaannya Mas Rizky untuk kelompok 1 yaitu proses lain atau reaksi lain selain kembang api sama korosi pada besi. Kalau di fenomena laju reaksi sehari-hari itu apa? Selain dua itu apa contohnya? Terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Ya. Untuk contoh lain selain laju reaksi berupa korosi pada logam dan kembang api dalam kehidupan sehari-hari, itu ada yang namanya pembuatan tape. Ya, di dalam pembuatan tape itu kan biasanya dikasih ragi. Nah, untuk penambahan ragi digunakan sebagai katalis untuk memperlunak singkong yang akan dibuat menjadi tape. Untuk yang lainnya seperti pembusukan ya pada buah-buahan, sayuran, ataupun luas permukaan untuk gula aren. Jadi biasanya ketika gula aren dibuat menjadi sebuah
cairan pemanis itu luas permukaannya, luas bendanya harus dikurangin agar mudah untuk dihancurkan. Ya, sekian. Ada ya mungkin ini adalah sedikit presentasi yang bisa kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dan kurangnya itu dari kami sendiri. Jika ada salah perkataan ataupun perbuatan juga dari kami sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran yang terakhir kita masuk ke fase yang kelima, yaitu fase feedback atau fase penguatan dari saya ya. Di fase 5 ini kita akan menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalahnya tadi. Ya, tadi di awal ya, perhatikan semuanya. Tadi di awal Ustazah sudah menyampaikan ada beberapa masalah ya. Masalahnya apa tadi? Tadi saya tanya apa di awal tadi? Bahwa laju reaksi itu akan membentuk produk pada kecepatan tertentu. Oke, pada kecepatan tertentu. Nah, kecepatan ini nanti dipengaruhi ada 4 faktor gitu. Tadi yang sudah kalian lakukan browsing, kemudian praktikum, 4 faktornya itu apa? Yang pertama, suhu. Kedua, luas permukaan. Yang ketiga, konsentrasi. Yang keempat, katalis. Oke, jadi 4 itu tadi, suhu, katalis, luas permukaan, konsentrasi, itu adalah faktor yang mempercepat laju reaksi dari reaktan membentuk ke produk. Tadi contohnya yang disampaikan tadi di praktikum itu ada perkaratan pada besi ya. Perkaratan pada besi tadi proses yang paling cepat berkarat itu di suhu berapa? Suhunya tinggi, konsentrasinya rendah, atau konsentrasi di situ adalah 4,1. Dia proses perkaratannya itu ada cepat gitu. Nah, proses perkaratan cepat itu berarti produknya kan juga terbentuk cepat kan ya. Nah, faktor di situ ada berapa faktor yang mempengaruhi? Konsentrasi dan suhu. Di mana konsentrasi terwakilkan oleh hujan asam atau pH asamnya, kemudian suhunya adalah suhu di situ yang dicatatkan suhu tinggi, sedang, rendah. Kemudian untuk luas permukaan, perhatikan ini tadi saya feedbackin untuk kelompok 1 juga ya. Untuk luas permukaan itu, luas permukaan semakin besar itu berarti laju reaksinya semakin cepat. Oke, kalau luas permukaannya semakin kecil berarti lajunya semakin lambat. Nah, luas permukaan yang semakin besar itu kalau dia bubuknya itu serbuk. Bentuknya permukaannya itu berupa serbuk kecil-kecil. Contoh tadi ada bongkahan mesiu sama bubuk mesiu, berarti luas permukaannya besar mana? Bubuk. Kemudian padatannya berarti dia luas permukaannya lebih kecil. Kenapa kayak gitu? Coba dihitung. Ketika bongkahan, misal tangannya Ustazah ini, berarti bidang sentuhnya kan hanya melingkar gini aja toh. Ketika saya, ibaratnya tangan saya batu gitu ya. Nah, batunya ini nanti ketika dia masih bongkahan kan bidang sentuhnya hanya di luar sini saja. Tapi kalau dia bentuknya ditumbuk-tumbuk-tumbuk, bidang sentuhnya kan bisa banyak toh. Jadi kecil-kecil kan berarti nggak hanya tangan saya ini, tapi yang di dalam-dalam itu juga bisa jadi lebih halus kan. Nah, itu kenapa dinamakan bahwa yang bidang sentuhnya banyak itu berarti partikelnya yang semakin halus. Paham belum? Partikel yang semakin halus itu berarti luas permukaannya semakin besar dibanding bongkahan atau yang lebih gede-gede lagi. Kalau lebih gede-gede lagi berarti luas bidang sentuhnya juga semakin kecil. Jadi kalau kita korelasikan ke luas permukaan, berarti luas permukaan besar itu kalau bubuk. Kita berada di akhir pembelajaran pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tadi kita sudah melakukan refleksi dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang laju reaksi, seperti itu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, semoga ilmunya bermanfaat semuanya. Ya, amin. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.